warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rianti Dea Rizky Pratiwi dalam acara diskusi Ruang Ganti Sportstar.id. Hari ini diskusi Ruang Ganti Sportstar.id akan membahas seputar gemerlap Piala Dunia Qatar 2022 dan tentunya saya nggak akan sendirian. Sudah ada dua narasumber kita yang secara eksklusif nih ada di Qatar. Ada Bung Ais, jurnalis MNC Media, dan ada juga Mbak Mita Yuliansa Smita, volunteer Piala Dunia 2022 dari Indonesia. Gimana nih Bung Ais sama Mbak Mita? Mungkin aku ke Bung Ais dulu kali ya. Kabar dan situasi di Qatar gimana nih Bung? Ya, memang setelah perempat final ini kalau kita ke setiap stadion ya, setiap pertandingan itu pasti akan lebih penuh. Tapi kalau kita lihat di fan zone sudah mulai sepi karena hanya tersisa 8 tim saja yang akan bertanding di Piala Dunia kali ini. Nah, ini di fan zone kemarin kebetulan saya dari sana di free zone di di sana ada hotel-hotel kontainer yang kalau disewa itu satu kontainer 6 kali 3 meter persegi itu harganya 740 Qatar Real atau kalau dirupiahin sekitar 3,2 juta per malam. Dan sekarang sudah mulai sepi. Sudah mulai sepi, hanya beberapa supporter saja yang masih stay di sana. Nah, di jalan-jalan juga sudah mulai sepi, mal-mal juga sudah mulai sepi, tapi di beberapa tempat yang menjadi base camp tim-tim mereka yang bertanding masih masih cukup ramai juga. Kalau di Qatar kan Begitu, Rere. negara Qatar sendiri kan sudah tereliminasi di Bung Ais. Tapi kalau dari penontonnya sampai sekarang masih ramai Ya, nggak orang Qatarnya? kalau penonton tuan rumah masih cukup antusias ya, cuman memang mereka kali ini tidak membela negara mereka, tapi mereka datang dengan kostum tim yang dibelanya. Misalnya kalau pertandingannya seperti kemarin, misalnya beberapa hari lalu Portugal lawan Swiss, kebanyakan mereka mengenakan kostum Portugal. Dan juga saat Belanda main, mereka juga ada yang mengenakan kostum Belanda. Dan yang paling banyak adalah mereka mengenakan kostum Argentina dan juga Brazil. Luar biasa. Kalau Mbak Mita nih, aku coba beralih ke Mbak Mita sebagai volunteer Piala Dunia ya Mbak Mita. Nanti sebelum kita bahas prosesnya, aku mau nanya dulu kalau dari sisi volunteer pemainnya di sana seperti apa Mbak Mita? Kalau pemainnya sendiri kebetulan work areanya itu kan beda-beda ya. Dari aku sendiri bagian tiketing tidak terlibat langsung dengan pemain-pemainnya. Jadi biasanya kita nggak ada interaksi langsung dengan pemain, tapi kalau di bagian tiketing aku interaksinya itu adalah langsung dengan pendukung. Jadi mereka-mereka yang mungkin punya kendala dengan tiket, dan yang paling sering adalah mereka yang datang dan berpikir bahwa kita menjual tiket atau mungkin membagikan tiket gratis, atau bahkan mereka mengira bahwa kita akan membuka gate begitu pertandingan mulai karena akan ada kursi-kursi yang tersisa. Jadi hal-hal seperti itu yang aku jalanin di setiap pertandingan. Berarti sebagai volunteer Piala Dunia di bagian tiketing ya Mbak Mita, itu kalau boleh tahu Betul. tugasnya ngapain aja sih Mbak tadi selain apa namanya jaga bagian tiket gitu ya? Jadi urusan utamanya itu pasti yang berurusan dengan masalah tiket. Misalnya ini kan di aplikasi ya tiketnya, misal tiket belum teraktivasi atau dia udah beli tiket tapi nggak masuk ke dalam aplikasinya. Ada juga beberapa kendala, contoh misalnya dia beli dari orang ketiga gitu ya, dari orang lain dikirim ke aplikasinya tapi nggak masuk juga. Atau mungkin tiket-tiket yang terindikasi tiket-tiket palsu itu juga bagian dari hal-hal yang aku urus. Atau kadang dia punya tiket nih dua suami istri, anaknya masih bayi, sedangkan bayi sendiri kan juga perlu tiket, tapi mereka maksa mau masuk, pokoknya bayinya kan cuma perlu dipangku, kenapa harus beli tiket. Tapi aturan dari FIFA kan memang tetap harus ada tiket. Jadi berhubungan dengan penonton-penonton yang berusaha untuk masuk dengan cara yang tidak seharusnya, itu juga jadi makananku sehari-hari ketika di hari pertandingan. Iya betul. Kalau dari manajemen tiketingnya ada bedanya nggak sih Mbak sama di Indonesia? Seperti apa biasanya kalau di Qatar sendiri, terutama di Piala Dunia? Kalau di Piala Dunia itu nggak ada tiket on the spot ya, jadi banyak yang menduga mereka bisa datang ke stadion terus datang untuk beli tiket ke stadion, tapi itu enggak. Tiket untuk Piala Dunia hanya ada di dua jalur, yaitu di FIFA.com-nya itu sendiri kalau yang online, atau pergi ke penjualan tiket resmi. Kalau di Qatar sendiri biasanya kita mengarahkan mereka ke tempat yang namanya DECC. Di situ mereka bisa
beli tiket secara langsung. Jadi nggak ada penjualan yang on the spot dari kitanya sendiri. Paling kalau ada yang ngotot pengen beli di stadion ya kita paling bilang bisa cari ke fans yang mungkin punya ekstra tiket dan mau ngejual tiketnya ke kamu, biasanya kayak gitu. Tapi berarti nggak ada calo ya? Atau mungkin Bung Ai sama Mbak Mita pernah nemuin pas lagi nonton gitu kasus-kasus kayak misalnya ada jual tiket on the spot di sana, calo-calo kayak di Indonesia tuh ada nggak sih? Hmm. Bukan niat calo mungkin ya, dia misalnya kayak terakhir aku pernah dia punya 5 tiket di aplikasinya tapi yang dia bakal pakai cuma 2 gitu. Jadi Oke. dia biasanya berkeliaran di sekitar tempat bekerja karena di situ kan biasanya orang-orang yang mencari tiket dan ada aja sih yang mau gitu. Jadi calonya nggak berniat jadi calo, cuma karena dia tahu bahwa Nggak bisa nonton. tiketnya dia itu juga banyak dicari, harganya juga dia naikin pada saat dia jual on the spot ke penonton yang mau barengan sama dia. Iya ya, jadi dijual lah ya. Tapi berarti bisa ya Mbak, kalau misalnya mau jual tiket kita untuk orang lain pakai itu bisa ya? Nah, bisa, ya paling modal percaya aja ya, misalnya dia udah bayar, jadi mereka bareng masuk-masuk, karena kan tiketnya itu ada di satu aplikasi yang sama, gitu. Bisa juga sih dari aplikasi dia dikirim ke aplikasi penonton yang lain, itu juga bisa seperti itu. Cuma kadang-kadang kalau udah hari H, dengan kondisi internet yang juga mungkin berebutan, orang-orang itu suka makan waktu, bisa 30 menit tiketnya nggak masuk juga, kayak gitu. Aku juga penasaran nih sebenarnya sama pengalamannya Mbak Mita sama Bung Ais selama terlibat di Piala Dunia Qatar. Boleh dong cerita sedikit mungkin dari Bung Ais pengalaman ngeliput Piala Dunia di Qatar. Aduh kayaknya semua orang pengen nih. Gimana nih Bung? Boleh sedikit dibagikan ke tim Sportstar, teman-teman Sportstar di rumah. Iya, iya memang di Piala Dunia kali ini fasilitas transportasi itu luar biasa ya. Artinya memang dari satu spot ke spot lainnya disediakan metro. Metro ini sejenis kereta yang kalau di Indonesia mungkin MRT ya. Dan untuk pemegang Hyatt Card dibebaskan biayanya. Nah, kemudian juga dari media center ke stadion juga ada shuttle bus ya, yang dan ada jadwal-jadwalnya dengan sangat rapi sekali. Nah, yang jadi terkendala buat teman-teman di lapangan adalah begitu jauhnya Suaranya Bung, jarak ya, jaraknya. Ya, suaranya Bung Ais maaf kurang jelas. Mungkin didekatkan ininya. ya Bentar. jauhnya jarak dari satu tempat ke tempat lainnya itu yang bikin kita itu setiap hari minimal harus berjalan sekitar 7 sampai 15 kilometer per hari dan suasana yang kondisi panasnya cuaca di sini juga kalau jam-jam siang ya jam 12 itu sangat panas sekali 30 derajat lebih dan saat kita masuk ke metro itu AC dan atau masuk ke KNCC atau media center pun AC itu yang membuat perubahan cuaca yang cepat itu membuat kondisi tubuh kita mudah drop ya. Ini yang membuat juga teman-teman yang di media-media Indonesia satu persatu bertumbangan ya. Saya mencatat ada sekitar 4 yang ya paling minim batuk pilek ataupun ada yang juga yang harus istirahat sehari, ada yang juga harus mengunjungi klinik untuk mendapatkan obat ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai recovery lagi, sudah mulai pulih dan sudah mulai beraktivitas lagi. Dan memang yang menjadi eh, masalah utama ya itu ya kondisi panas dan juga jarak dari satu tempat ke tempat lain tuh seringkali harus ditempuh dengan jalan kaki yang cukup jauh dan di stadion juga untuk memecah massa terkadang pihak keamanan itu melakukan barikade sehingga kita harus berputar cukup jauh ya untuk sampai ke tempat tujuan. Tapi Bu Ais, Qatar itu kan selain jadi tuan rumah Piala Dunia ya, tentunya terkenal Ya, dari segi wisata religinya nih. Kalau Bung Ais sendiri melihatnya pengunjung ya. tuh di sana seperti apa, Bung? Apakah ketika nonton bola habis itu ada euforia wisata juga meningkat di Qatar atau seperti apa, Bung? Sepertinya begitu, Ri. Dan di Qatar ya seperti dibilang tadi ada wisata religi. Memang di sini ada beberapa masjid ya yang dikunjungi oleh wisatawan non-Muslim juga, seperti Masjid Biru di Qatar Village, Qatar Cultural Village ya. Di sini
sebuah apa ya bisa dibilang wilayah yang menonjolkan kebudayaan dari berbagai penjuru dunia dan ada Masjid Biru. Kenapa disebut Masjid Biru? Karena di sini ornamennya di apa warnai warna biru. Banyak sekali pengunjung-pengunjung non muslim yang coba mau berfoto, kemudian juga bahkan ada beberapa yang masuk yang mencari tahu kondisi Masjid Biru sana terutama saat ajan-ajan berkumandang. Dan juga saya sempat mengunjungi Museum of Islamic Art MIA. Ini adalah museum yang terisi banyak artefak-artefak Muslim, artefak-artefak Islam dari tahun-tahun lampau ya, tahun-tahun kuno. Ini juga sangat diminati oleh para supporter Piala Dunia. Mereka mencari tahu, bahkan ada beberapa kelompok supporter yang menyewa guide untuk menjelaskan ini apa, ini apa, ini apa, dan sangat komplit sekali. Ini yang membuat salah satu ciri khas juga dari Piala Dunia Qatar ini. Luar biasa ya, berarti berkunjung ke Qatar nih bukan hanya untuk nonton Piala Dunia saja, tapi para supporter juga Ya. berkesempatan untuk wisata religi luar biasa. Kalau kita balik nih ke Mbak Mita, boleh Mbak Mita mungkin diceritakan sedikit pengalamannya sebagai volunteer Piala Dunia dari Indonesia seperti apa Mbak? Oke, kalau untuk pengalamanku sendiri ya, sampai sekarang memang hari-hariku lebih banyak diisi dengan kerja di stadion. Kebetulan stadion utamaku itu Lusail, tapi aku juga ambil extra shift di Stadion Al Bayt. Jadi sempat 10 hari kemarin itu setiap harinya aku kerja. Belum terlalu banyak mengeksplor kota ini, negara ini, tapi kebetulan karena ini udah masuk perempat final juga, jadi udah mulai banyak libur-libur, jadi aku bisa lah ya datang ke beberapa tempat, dan memang bisa dibilang sebagai negara yang secara geografis dia terdatar nomor 2 di dunia, Qatar bisa dibilang satu hal yang mungkin baru pertama kali aku lihat. Jadi padang pasir di mana-mana ya. Terus Wow ya. karena dia datar, jadi kita kayak nggak tahu sebenarnya tuh ada apa sih gitu. Kalau misalnya nggak datar, mungkin kan kita bisa menebak-nebak ya. Misalnya ada uh, tower atau ada apa itu dari Iya ya. kejauhan mungkin kelihatan. Tapi karena ini negaranya datar, jadi kayak bingung gitu ini apa sih gitu. Dan Luar kebetulan biasa. lokasiku sendiri itu Barahat Al Janub, memang harus perjalanan dulu sekitar 30 sampai 40 menit dengan bis, baru kita mencapai metro dan baru dari situ kita bisa jalan-jalan. Jadi bisa dibilang agak jauh kalau ngomongin lokasi memang benar seperti yang tadi Bung Ais bilang ya, kemana-mana memang agak jauh di sini meskipun semuanya dimudahkan dengan keberadaan bis, metro dan semuanya juga gratis. Cuma karena jauh, jadi kalau kita niat nih pengen seharian jalan-jalan tuh belum harus keluar dari pagi, karena di sini kayak jam 4:30 aja udah mulai gelap kan, maghrib dari sini menjelang jam 5. Jadi kalau dari akunya sendiri, ya kebanyakan sekarang nih jalan-jalannya justru di malam hari, karena kalau kerja itu bisa baru jam 3 pagi sampai rumah, jadi kita tidur, baru sempatnya tuh keluar sore-sore. Beberapa tempat yang aku datengin adalah keramaian-keramaian di malam hari, misalnya kayak Suku Wakif, itu semacam pasar tradisional yang kalau kita ada di situ bangunannya tuh kayak ilustrasi di cerita-cerita Nabi gitu lah. Terus nggak jauh dari situ sebenarnya ada yang lebih seru, dia sebutannya namanya Falcon Souk, yaitu pasar tempat penjualan falcon. Falcon itu sejenis elang. Dimana kalau di Qatar itu adalah peliharaan, suatu kebanggaan kalau kita bisa memelihara falcon ini. Jadi ada spesial tempatnya di situ, pasar untuk penjualan elang, dan bahkan ada rumah sakitnya juga, khusus rumah sakit untuk elang itu sendiri. Jadi elang yang sakit atau elang yang mau manicure pedicure itu di situ. Dan rumah sakitnya kayak rumah sakit manusia, benar-benar yang 3 lantai dengan fasilitas-fasilitas yang begitu modern. Jadi luar biasa lah. Ada Unik hal-hal yang banget ya. menurutku kayaknya unik banget gitu di Unik negara banget ini. sih. Unik banget sih sampai ada untuk rumah sakit khusus elang ya, luar biasa. Tapi kalau misalnya bicara volunteer, pasti saya sendiri pun tertarik ya, pasti Sobat Sportstar.id juga pengen tahu awalnya gimana sih Mbak ketika apply jadi volunteer, kemudian prosesnya seperti apa sampai diterima? Oke, kebetulan ini adalah volunteer ketiga aku sebagai relawan FIFA. Sebelumnya aku juga udah di Piala Konfederasi 2017 dan Piala Dunia 2018. Untuk alurnya sendiri selama 3 turnamen itu sama aja. Jadi
Pertama kita mengisi formulir dulu di link yang disediakan, dan linknya ini juga bukan suatu hal yang eksklusif ya, jadi memang disebar, semua orang dari seluruh dunia bisa daftar. Jadi kita tinggal daftar dari link yang disediakan, isi data-data, jawab pertanyaan-pertanyaan yang seputar motivasi apa kita mau jadi volunteer, terus misalnya apa sih yang bikin FIFA itu pantas menerima kamu sebagai volunteer, hal-hal seperti itu. Nanti setelah mengisi formulir, udah tinggal tunggu aja sampai dapat tawaran untuk interview atau jadwal interview. Datang ke interview, setelah itu tunggu sampai kita dapat job offer atau tidak. Nah, di bagian terakhir ini yang job offer atau tidak memang nggak semuanya dikasih kesempatan ya, karena contoh kayak untuk Qatar sendiri pendaftarnya ada 500.000, sedangkan yang diterima itu 20.000 dengan jumlah international volunteers-nya cuma 5.000. Jadi kalau interview, sepertinya sih kalau interview sebagian besar pasti dapat tawaran ya, untuk dapat undangan untuk interview. Asalkan kita mengisi formulirnya dengan baik dan benar. Tapi memang untuk job offer-nya itu sendiri, nah itu adalah tahap yang terakhir. Jadi memang tidak semua orang mendapat tawaran itu, hanya mereka yang lulus seleksi saat interview aja. Luar biasa, berarti ketat sekali ya Mbak untuk bisa jadi volunteer gitu ya, apalagi untuk mendapatkan job offer gitu ya di Qatar. Tapi selain bisa berkenalan nih dengan teman-teman dari negara lain selama jadi volunteer, apa aja sih Mbak fasilitas yang didapat? Oke, sebagai volunteer sesuai dengan namanya relawan, jadi memang tidak ada monetary reward di sini, tidak ada upah dalam bentuk uang. Kita sendiri pun juga harus membiayai perjalanan kita sendiri dari negara asal ke negara tujuan. Tapi kita juga mendapat fasilitas-fasilitas yang memudahkan kita saat tinggal di Qatar atau saat melaksanakan pekerjaan kita. Contoh misalnya aku di sini mendapat tempat tinggal gratis selama aku kerja. Jadi volunteer internasional itu ada klasternya khusus untuk kami di sini dengan beragam fasilitas seperti sarapan kita dapat tiap hari, terus juga ada fasilitas refill air minum, jadi kita nggak harus beli air minum dari supermarket. Ada juga fasilitas olahraga di sekitar klaster, sekaligus laundry. Jadi laundrynya itu juga bisa kita gunakan sendiri, cuci baju, jadi kita nggak perlu keluar uang lagi untuk hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-harinya. Nah, di luar itu juga ada fasilitas-fasilitas lain yang diberikan untuk relawan. Mungkin bukan fasilitas kali ya, tapi lebih ke rewards. Contoh misalnya tiap relawan itu akan mendapat 1 tiket nonton sebagai fans, jadi nggak dalam kondisi bekerja. Pada saat itu tiket yang aku dapat adalah pertandingan Maroko melawan Kroasia. Secara bertahap nanti semuanya dapat tuh satu-satu. Kita juga dapat souvenir-souvenir official yang kalau kita beli di FIFA Store tuh harganya mahal banget, tapi kalau untuk volunteer itu kita dapat secara bertahap. Jadi setiap kali kita check in untuk ke shift kita ada aja yang dikasih sebagai rewards kepada volunteer. Tapi Mbak Mita, suka dukanya nih kalau misalnya boleh sharing, apa sih jadi volunteer Piala Dunia Qatar? Oke, suka duka karena ini mungkin sesuatu hal yang emang menjadi hal yang udah aku impi-impikan dari aku kecil. Jadi kalau lebih banyak sukanya sebenarnya dari dukanya. Kalau dukanya menurutku cuma karena sekedar di sini Qatar mahal banget nih negara. Jadi alasan pada saat itu aku tiap hari kerja ngambil shift supaya bisa dapat makan besar gratis tiap hari. Karena di sini tuh harga makanan bisa 2-3 kali lipat dari harga di Indonesia. Jadi kalau misalnya aku harus sekali makan nih ya, misalnya contoh ya di sini misalnya kalau mau makan yang versi murahnya lah, mie goreng yang konsepnya di pinggir jalan di Indonesia tuh paling kan 20.000 lah ya seporsi gitu kan. Di sini tuh aku harus keluar duit 80.000. Terus kalau misalnya ada makanan Indonesia gitu kayak nasi timbel gitu, kalau dirupiahin 125.000. Jadi tidak mungkin rasanya aku kalau misalnya harus makan 2 kali sehari dengan jajan di luar, wah itu kayaknya nggak bakal sanggup. Apalagi aku unpaid leave juga jadi kantor. Jadi aku ya dukanya itu. Jadi aku lebih kayak nggak bisa jajan kayak aku di Indonesia. Tapi aku akalinya dengan aku ngambil shift tiap hari, jadi tiap hari juga aku bisa ke stadion dan dapat makan di situ. Kalau Bung Ais nih, gimana Bung? Sebagai salah satu orang yang diberi kesempatan, alhamdulillah meliput Piala Dunia Qatar,
Suka dukanya apa sih Bung ngeliput Piala Dunia di sana? Iya, ya yang tadi Mita bilang ya, memang harga-harga di sini tuh 2 kali lipat dari Indonesia. Ya Oh ya. bahkan paling murah tuh bisa dibilang 10 ya, 10 10 Qatar, 10 Qatar Real, sekitar kalau dirupiahin 43.000 itu yang paling murah banget. Dan akan lebih mahal lagi jika kita coba jajan di stadion. Stadion itu untuk jajan di sana satu air mineral itu seharga 10 10 Qatar Real, 43.000. Untuk segelas segelas air mineral itu 500 mili ya biasanya. Dan padahal kalau di supermarket luar di Qatar itu harganya hanya satu satu Qatar Real. Jadi artinya bisa 10 kali lipat. Kemudian juga uh, banyak hal-hal yang memang kadang-kadang kita nggak tahu nih menu makanan ini apa sih gitu. Sehingga pas kita pesan, oh ternyata ini doang gitu. Kadang-kadang ini yang kita Di luar ekspektasi. keluar duit banyak, betul ternyata yang kita terima hanya sejenis roti kecil gitu yang nggak kenyangin gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Tapi yang hebat di sini adalah bagaimana struktur segalanya sangat teratur sekali. Sistem berjalan dengan sangat baik ya di Qatar ini. Bagaimana lalu lintas, bagaimana keamanan ini berjalan sangat baik. Kita bisa lihat di setiap jalan itu, meskipun sepi, bahkan tengah malam saya kadang-kadang suka pantau dari atas apartemen ini itu tengah malam walaupun nggak ada orang lewat, kalau lampu menyala merah mobil akan berhenti. Dan juga di stadion-stadion FIFA apa bisa dibilang menyebar orang sangat banyak sehingga supporter semuanya itu berjalan dengan sangat tertib dan tidak nyasar ya, jarang nyasar karena banyak sekali apa ya bisa dibilang eh, mobility marshal yang menunjukkan jalan. Ini di sini tuh lagi viral kata-kata Metro This Way. Kita mungkin tahu juga ya Metro This Way itu. Jadi banyak mobility marshal itu yang menunjukkan jalan Metro This Way. Ini yang menunjukkan jalan ke metro atau menunjukkan jalan ke stadion, sehingga dengan kondisi itu alur pergerakan supporter di setiap stadion ini tidak terjadi tabrakan ya, sehingga bisa tertib. Dan juga pihak keamanan di sini saya 2 minggu lebih sudah berada di Qatar, saya tidak melihat ada pihak keamanan yang membawa senjata api. Tidak ada senjata api sedikit pun. Kalau pihak keamanan paling mungkin hanya pisau ya, itu pun polisi. Tapi pihak keamanan di stadion pure bersih sekali dari senjata tajam dan senjata api. Ini yang patut juga dicontoh buat Indonesia nanti di Piala Dunia 2023 tahun depan U20 ya. Bagaimana cara Qatar menjamin keamanan. Mereka menjamin keamanan dengan sangat baik, tapi tidak dengan polisi atau tentara yang pegang senjata yang cukup menakutkan. Begitu. Luar biasa. Bahkan FIFA juga pernah mengeluarkan pernyataan ya Bung Ais ya bahwa Qatar adalah salah satu negara yang paling menjamin keamanan untuk wanita ya. Di sana juga terbukti ternyata keamanannya luar biasa, bener. Kembali lagi Sobat Sportstar.id di diskusi Ruang Ganti, masih bersama saya Rianti Dea dan juga dua pembicara kita Bung Ais dan Mbak Mita. Kita lanjut yuk Bung Ais, aku mau nanya lagi nih Bung. Terkait selama meliput Piala Dunia nih, fans dari negara mana sih menurut Bung Ais selama pengamatan ya, yang paling heboh, mungkin yang paling unik, mulai dari mereka bawa atribut gitu Bung, dari mana nih, negara apa? Ya, kalau saya lihat ini dari negara-negara Arab ya, terutama Arab Afrika. Ya, seperti Tunisia, Maroko itu fansnya bisa dibilang fanatik banget, militan banget. Saya pernah satu kereta ya, satu metro dengan fans-fans dari Tunisia. Mereka ini bahkan di metro bernyanyi, loncat-loncat, sampai di metro sendiri ngeri juga, sampai goyang-goyang gitu loh.
khawatir slip kan. Iya, Nah, takut jatuh. betul. Kemudian juga yang menarik lainnya juga fans-fans dari Korea Selatan ya. Mereka ini sangat ekspresif sekali dalam setiap dukungan mereka kepada tim kesayangannya. Kemudian juga mereka pakai pernak-pernik daerah mereka, kebudayaan mereka, bawa alat-alat musik tradisional mereka, pakai apa baju-baju tradisional mereka sehingga warna-warninya lebih kelihatan di sana dan saat mereka lolos dari fase grup juga saat terakhir mereka mengalahkan Portugal itu euforianya di luar stadion luar biasa. Mereka tumpah ruah meluapkan ekspresinya dengan berbagai macam. Ini sangat-sangat menarik sekali sih buat saya. Kalau kalau misalnya warga Qatar menyambut para fansnya gimana Bung Ais ke negaranya? Ya, kalau warga Qatar ya memang bisa dibilang adem ayem aja ya. Artinya memang tidak apa ya, mereka menyambut dengan apa menyediakan fasilitas-fasilitas dan di stadion-stadion juga beberapa warga Qatar ada beberapa yang membagikan air mineral atau makanan-makanan cemilan-cemilan juga ya. Ini tanda sambutan mereka kepada para pendatang. Luar biasa. Lanjut kita ke Mbak Mita. Mbak Mita, di antara tadi kan Mbak Mita sempat mention di awal bahwa ini bukan kali pertama menjadi volunteer. Selama menjadi volunteer mulai dari Konfederasi, Piala Dunia Rusia 2018, itu ada nggak sih Mbak keunikan atau perbedaannya ketika menjadi volunteer di Piala Dunia Qatar? Oke, kalau ngomongin perbedaan, pastinya tiap negara punya ciri khasnya sendiri ya. Jadi menurutku itu bukanlah hal-hal yang perlu dibanding-bandingkan. Tapi memang pengalaman untuk jadi relawan di Qatar ini menurutku di sini tuh terasa kerjanya banget. Terasa kerjanya banget mungkin pertama ya karena itu dari lokasi tempatku tinggal ke stadion itu memakan perjalanan 2 jam satu kali gitu. Jadi kayak berasa banget kayak aku komut dari Depok ke kantor gitu kan di Jakarta Barat. Jadi terasa banget terasa kerjanya dan karena aku kerjanya juga di Lusail dan itu adalah stadion yang 2 kali lipat kapasitas dari dulu waktu aku stadion di Rusia. Jadi memang rasa capeknya juga kayaknya double sih ya karena kita menghadapi lebih banyak fans, menghadapi lebih banyak masalah juga. Tapi balik lagi semua itu adalah hal-hal yang menurutku pada akhirnya ketika hari sudah selesai, pekerjaan sudah selesai di hari itu, yang ada cuma kepuasan aja karena berhasil menjalankan tugas dengan baik. Luar biasa. Pengalamannya Mbak Mita kan udah banyak banget nih jadi volunteer. Mungkin boleh dong Mbak sharing tipsnya. Mungkin Sobat Sportstar.id mau jadi volunteer atau teman-teman di rumah yang lagi nonton. Tips jadi Boleh. Jadi kalau volunteer. misalnya tips jadi volunteer FIFA kali ya, karena kan aku terlibatnya di kegiatan FIFA itu sendiri. Jadi kalau untuk jadi volunteer FIFA itu nggak harus suka sama yang namanya sepak bola. Sama dengan kegiatan-kegiatan relawan lainnya yang diperlukan adalah jiwa untuk menolong, jiwa rela untuk membantu. Itu yang nomor satu. Jadi misalnya nih kalian nggak suka sepak bola, tapi kalian pengen tahu gimana sih rasanya terlibat dalam satu organisasi internasional di event yang nggak tiap tahun gitu. Jadi bisa nyoba jadi relawan FIFA. Apalagi nanti di Indonesia tahun depan itu kan Under 20 Piala Dunia kita itu di Indonesia ya dan pendaftaran untuk jadi relawannya udah dibuka. Ini bisa jadi kesempatan bagus buat masyarakat Indonesia untuk bisa tahu rasanya terlibat dalam event skala internasional. Dan balik lagi tidak harus suka sepak bola, yang penting kita punya jiwa menolong yang tinggi. Justru malah motivasinya kalau buat nonton sepak bola gratis tuh gak bakal tercapai deh karena kita tuh datang sebagai relawan tuh benar-benar bekerja untuk menyukseskan event ini supaya berhasil. Pastikan juga kalian punya jiwa berpetualang karena serunya jadi relawan FIFA itu adalah ketika kita mengambil inisiatif, ketika kita mau mengejar bola untuk mencari pengalaman itu sendiri. Jadi jangan cuma diem aja nunggu sampai ada penonton yang butuh bantuan, kita yang harus tahu, oh kayaknya orang ini butuh bantuan, kita samperin. Dari interaksi-interaksi macam itu, pengalaman-pengalaman yang luar biasa jadi relawan biasanya tercipta. Oke Mbak Mita, kalau kedepannya rencananya apa nih Mbak? Apakah akan apply lagi untuk volunteer pertandingan selanjutnya atau gimana Mbak? Karena kan kabarnya Indonesia memang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 nih. Apakah akan ikut juga jadi volunteer?
Kebetulan aku juga belum daftar ya, tapi dari sejak tanggal 5 Desember kemarin ketika linknya udah resmi rilis, yang aku lakuin adalah mempromosikan supaya banyak masyarakat Indonesia yang mau terlibat. Itu dulu kali ya yang aku lakuin untuk saat ini. Karena aku juga mesti lihat nanti apakah mungkin atau tidak untuk kembali unpaid leave ikut kegiatan ini. Cuma pastinya aku mendukung penuh mereka-mereka yang mau jadi relawan FIFA di Piala Dunia Under 20 tahun depan, dan bahkan juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk buatku seputar menjawab pertanyaan-pertanyaan di formulir, dan aku kan dengan senang hati membantu itu. Jadi untuk saat ini dukunganku adalah untuk kalian yang pengen jadi relawan FIFA, gabunglah untuk jadi relawan Under 20 tahun depan di Indonesia. Kalau aku sendiri belum tahu, ya masih lihat-lihat dulu karena di sini juga masih kerja nanti sampai tanggal 18 Desember sampai final. Jadi kita lihat nanti. Luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak Mbak Mita dan juga Bung Ais. Informasinya ini sangat daging ya, luar biasa. Teman-teman sportstar.id jadi tahu nih di balik layar daripada Piala Dunia, mulai dari biaya hidup yang tinggi, kemudian manajemen dari Qatar sendiri melaksanakan Piala Dunia ini, dari keamanannya super, udah gitu juga transportasinya luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mbak Mita dan Bung Ais atas waktunya. Nanti kita jumpa. Luar biasa nih. Nanti nextnya kita jumpa lagi dan ngobrol di acara Ruang Ganti Sportstar.id. Saya Riri selaku MC undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.